melalui bimbingan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Safinatun Najah. Terakhir pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Seharusnya kita masuk sekarang kepada hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang tidak memiliki wudu. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan itu, Anda pengen menjelaskan terlebih dahulu tentang mahram. Kemarin kan diantara yang membatalkan wudu itu adalah bertemunya dua kulit laki dan perempuan, kedua-duanya sudah dewasa, kedua-duanya bukan mahram. Kalau mahram nggak batal wudu dan haram untuk kita menikahinya. Maka kita harus tahu siapa saja tuh perempuan yang mahram dengan kita, yang kita bila mana bersentuhan dengan mereka wudu kita tidak batal dan haram kita untuk menikah dengan mereka. Ya, mahram itu ada mahram yang selamanya, ada mahram yang sementara. Adapun yang tidak membatalkan wudu adalah mahram ala ta'bid, mahram selamanya. Mahram selamanya ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan, ada mahram karena susuan. Kita bahas dulu mahram karena nasab. Yang pertama adalah usul. Usul itu kita ke atas. Ibu kita itu mahram, bersentuhan dengan ibu nggak batal wudu. Ibu kita punya ibu, namanya nenek. Nenek juga mahram. Nenek kita punya ibu, namanya buyut. Mahram juga buyut itu, nggak batal wudu. Buyut punya ibu, namanya ibunya buyut. Apa kalau bahasa Jawanya Mbah Kakung? Ya, bawahnya ibu ke atas itu mahram. Buyut punya buyut. Buyut kita punya buyut itu mahram. Terus sampai ketemu Sayyidah Hawa. Sampai ketemu Siti Hawa itu mahram. Kalau kita ketemu Sayyidah Hawa nggak batal wudu. Itu usul. Usul itu ke atas, ibu kita, ibunya ibu terus ke atas. Atau dari jalur ayah. Ayah kita punya ibu. Apa namanya? Nenek juga. Nenek dari jalur ayah, mahram. Nenek dari ayah kita punya ibu, buyut, mahram juga. Terus ke atas sampai ketemu Siti Hawa, nggak batal wudu. Itu yang pertama usul. Kalau buat perempuan berarti ayah kandungnya. Ayah kandungnya, ayahnya punya ayah, kakeknya dia punya ayah lagi, ya. Terus ke atas sampai ketemu Nabi Adam. Atau kakek dari jalur ibu, ibunya punya ayah, terus kakeknya dia punya ayah lagi, terus ke atas sampai ketemu Nabi Adam. Itu namanya usul, ke atas. Yang kedua ke bawah, furu ke bawah. Jadi usul ke atas, furu ke bawah, ya. Anak perempuan kita, ente punya anak perempuan, itu mahram, ya. Kemudian anak perempuan ente menikah, punya anak lagi perempuan, namanya cucu mahram. Cucu punya anak lagi perempuan, namanya cicit mahram juga. Cicit punya anak lagi perempuan, namanya ya udah anaknya cicit, mahram juga.
terus ke bawah, ya. Atau ente punya anak laki-laki ente menikah, punya anak perempuan, cucu ente mahram, terus ke bawah itu mahram, furu ke bawah. Umpamanya si Bang Iwan nih panjang umur, umurnya udah 100 tahun tapi masih kayak 30. Dia mau nikah, mau kawin lagi dia sama perempuan, udah ta'arufan ya, udah saling cocok. Pas diselidikin ternyata perempuan yang pengen dia nikahin itu masih keturunannya dia, masih furunya dia, nggak boleh, haram, nggak sah pernikahannya. Gitu. Masih furunya dia nggak boleh. Gitu. Ya, cari lagi Bang Iwan. Jangan bingung kan, 1:1000. Kasih acung aja dah. Nah, itu furu ya, usul ke bawah, usul ke atas, furu ke bawah. Kemudian yang ketiga, yang sepadan dengan kita. Yang sepadan dengan kita tuh, kita punya adik perempuan, punya kakak perempuan, itu mahram. Tuh. Ya. Sekandung atau seayah atau saudara seibu, itu mahram. Sekandung jelas dah, satu bapak satu emak, saudara sekandung. Saudara kandung kita umpamanya perempuan 15 mahram itu. Saudara seayah juga sama, mahram. Saudara seayah itu begini ya, umpamanya nih si Mansur punya anak laki-laki nih dari istri yang sekarang, punya anak laki-laki dari istri yang sekarang. Umpamanya si Mansur kawin lagi di Rendang situ, bini kedua si Mansur. Dari pernikahan dengan bini kedua ini dapatlah anak perempuan, anaknya 5 perempuan nih. Dari pernikahan ini dapat sama si Mansur 5 anak perempuan ini sama anaknya si Mansur yang laki-laki dari istri yang pertama, namanya saudara saya. 5 anak perempuan ini dari istri yang kedua mahram dengan anak laki-laki si Mansur yang dari istri pertama. Ini namanya saudara saya. Si Mansur kawin lagi, umpamanya di Duri, itu bini ketiga ya. Dari bini yang ketiga ini dapat anak si Mansur 20 perempuan semua ya. Ini 20-20-nya mahram dengan anak laki-laki si Mansur dari istri saudara saya. Kawin lagi si Mansur ya di Gang Kancil, istri yang keempat. Dari istri yang keempat ini dapat anak 100 perempuan semua. Ya, itu 100 itu perempuan itu mahram dengan anak laki-laki si Mansur dari istri yang pertama. Ya, itu saudara saya, bukannya saudara tiri, beda. Itu namanya saudara saya. Kadang salah paham, salah istilah. Saudara tiri itu bagaimana nanti kita jelasin. Itu namanya saudara saya, satu bapak lain emak, lain ibu. Ya, berani cung, kawin lebih dari 1 cung. Nah, saudara seibu ya, umpamanya ini taruhlah Ibu Iem suaminya meninggal. Ibu Iem ini punya anak perempuan namanya
Maimunah umpamanya. Ibu Yem punya anak Maimunah nih dari suami yang pertama, suami yang wafat. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, Ibu Yem nikah lagi sama laki-laki namanya Iwan umpamanya. Dari suami yang kedua Iwan ini dapat anak laki-laki umpamanya 5. Ini 5-5-nya laki-laki ini mahram dengan Maimunah, anaknya Ibu Yem dari suami yang meninggal. Ini namanya saudara seibu. Mahram, nggak batal wudu, ya, nggak boleh nikah, nggak boleh. Gitu. Nah, kalau saudara tiri, si Mansur kawin sama janda, jandanya udah punya anak, umpamanya jandanya udah punya anak laki-laki 3, laki-laki 3 anaknya janda nih. Asal kuat aja cung ngempanin ya. Ya. Nah, anak si janda ini yang 3 dari laki yang pertama dengan anak perempuan si Mansur itu namanya saudara tiri, batal wudu, bukan mahram, boleh nikah. Jadi boleh si Mansur kawin sama emaknya, anaknya kawin sama anaknya. Anaknya si Mansur kawin sama anak janda itu, boleh. Gitu. Ya, itu namanya saudara tiri, masing-masing bawa anak gitu. Paham ya? Ya. Itu yang sepadan dengan kita ya. Usul ke atas, furu ke bawah, sama yang sepadan dengan kita, baik sekandung, seayah atau seibu. Kemudian yang sepadan dengan orang tua kita, yang sepadan dengan orang tua kita. Orang tua kita umpamanya punya kakak perempuan, punya adik perempuan, namanya apa? Bibi. Abah ente, bapak ente punya adik perempuan, punya kakak perempuan, mahram. Atau bibi dari ibu juga sama. Ya, ibu ente punya kakak perempuan, punya adik perempuan, mahram selama-lamanya. Ya, sampai kiamat mahram. Baik saudara sama ayah sama ibu ente dia itu sekandung, seayah atau seibu gitu. Terus yang kelima, anak-anak saudara kita, ya, keponakan. Umpamanya adik ente punya anak perempuan, mahram. Kakak ente punya anak perempuan, mahram, keponakan. Keponakan ente 500 perempuan semuanya, mahram. Ya, ponakan itu mahram. Sampai kapan? Sampai kiamat, selama-lamanya tetap mahram, gak batal wudu, gak boleh dinikahin. Nah, kalau sepupu bukan mahram, sepupu itu bukan mahram. Paman ente punya anak perempuan, ini saudaranya ayah nih, atau kakaknya ibu, paman nih, punya anak perempuan sama ente, sepupu, batal wudu, ya, bukan mahram. Boleh gak nikah? Boleh nikah sama sepupu, gitu. Karena bukan mahram, gitu. Ya. Nah, itu mahram karena nasab. Jadi usul yang pertama ke atas, furu yang kedua ke bawah, kemudian yang sepadan dengan kita, yang sepadan dengan orang tua kita,
dan anak-anak saudara kita, yaitu keponakan. Itu mahram karena nasab. Nah, ada mahram karena pernikahan. Ini mahram karena pernikahan juga sama, selama-lamanya, gak bakalan batal wudu sampai kiamat. Yang pertama, ibunya istri. Istri ente punya ibu, namanya mertua. Mertua ente itu mahram sama ente, meskipun udah pisah ente sama anaknya, baik cerai hidup atau cerai mati, tetap ente sama mertua ente itu mahram, gak bakalan jadi bukan mahram, selama-lamanya mahram gitu, sama mertua perempuan gitu. Kemudian yang kedua, mahram karena pernikahan yang kedua, bintu zaujah, anak perempuan istri. Anak perempuan istri. Umpamanya Bang Iwan ngawinin janda, dia ngawinin janda, jandanya punya anak perempuan, beli satu gratis satu, buy one get one. Nah, Bang Iwan sama anak si janda bapak tiri jatuhnya. Anak tiri itu mahram, tapi idza dakhala bil apabila nih Bang Iwan udah nidurin ibunya, udah bersenggama dengan ibunya. Tapi kalau dia belum nidurin ibunya, pas dia lihat anaknya lebih cakep, dia pengen pindah sama anak perempuannya, boleh, asal disetujuin aja. Nggak jadi sama maknya sama anaknya. Boleh ya, asalkan Bang Iwan sama ibunya itu belum berhubungan badan, belum bersetubuh gitu. Jadi anak tiri itu mahram. Anak zina juga sama. Anak hasil zina itu kalau yang ngehamilinnya ini dia nggak nikahin perempuan yang dia hamilin, lahir nih anaknya, nggak nikah nih, nggak tanggung jawab, umpamanya perempuan lahir anaknya, dia sama yang ngehamilin ibunya ini, dia bukan mahram. Kalau ini anak gede, boleh dinikahin sama orang yang ngehamilin ibunya ini, ya, dia bukan mahram. Hamilnya di luar nikah. Nasab anak yang zina itu nasabnya ke ibunya, nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Kalau umpamanya si laki ini tanggung jawab, dinikahin nih perempuan yang dia hamilin, lahirlah anak ini perempuan, umpamanya dia jadi mahram. Tapi mahramnya itu karena anak tiri. Anak tiri ini bukan anak dia. Yang membedakan akad, ya. Kayak kita beli sesuatu, kalau kita ngambil nggak bayar, haram nggak? Haram. Begitu juga kalau kita mensetubuhi perempuan nggak pakai akad, nggak pakai akad nikah, ya haram. Jual beli juga kalau nggak ada akadnya haram, main ambil aja nggak bayar, itu haram. Begitu juga ya, mensetubuhi perempuan harus ada akadnya biar halal. Jadi anak zina nasabnya itu ke emaknya, bukan ke bapaknya. Kalau bapak ini tanggung jawab, dia nikahin perempuan yang dihamilin ini, maka anaknya itu yang lahir mahram, jatuhnya anak tiri itu. Dan anak zina itu dia nggak dapat warisan dari bapaknya, dia nggak dapat warisan dari bapaknya karena bukan anak bapaknya, ya, bukan anak bapaknya. Dan kalau umpamanya anak itu perempuan, dia nggak boleh ngewaliin. Ini anak zina perempuan udah gede dia,
mau nikah, bapaknya nggak boleh jadi wali. Bapaknya jadi wali, anaknya anak zina, nggak sah nikahnya. Jadi anaknya itu seumur hidupnya dia melakukan dosa zina. Kenapa? Karena pernikahannya nggak sah, diwaliin sama yang bukan seharusnya jadi wali. Dia nggak punya hak jadi wali karena itu bukan anaknya dia, bintinya bukan binti dia, gitu. Anak zina itu kalau perempuan, kalau dia mau nikah walinya wali hakim KUA, gitu ya. Kalau umpamanya di antara saudara-saudara ente atau kenalan ente ada yang terjerumus dalam perbuatan zina, punya anak perempuan, anak akhirnya hamilnya di luar nikah, ya, dia mau menikah anaknya ini, maka jangan sampai bapaknya ini yang menjadi wali karena nggak sah. Harus yang menjadi wali itu wali hakim KUA. Ini penting. Kesian nih anak nggak tahu apa-apa dia. Setiap anak itu dilahirkan suci. Tuh yang dosa orang tuanya melakukan perbuatan zina. Jangan sampai anak yang mau menikah ini pernikahannya jadi nggak sah gara-gara orang tuanya nggak mau mengakui perbuatan dia itu, gitu ya. Dan kalau umpamanya anaknya ini laki, anak zinanya ini laki, dia nggak bisa ngewaliin saudara-saudara perempuannya. Anak zinanya lahir laki, kemudian setelah menikah lahirlah anak kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Dia nggak boleh ngewaliin adik-adiknya ini, tapi dia sama adik-adiknya tetap mahram, ya, tetap mahram sama adik-adiknya itu yang perempuan, tapi dia nggak boleh ngewaliin. Kemudian mahram karena pernikahan yang berikutnya, wa zaujatul abi, istri ayah. Umpamanya abah ente nikah sama perempuan lain, punya istri 3, punya istri 4, ya, satunya ibu ente 3 itu, istri yang 3 itu mahram dengan ente. Kemudian yang terakhir, wa zaujatul ibni, istri anak ente laki-laki nikah sama seorang wanita. Wanita ini istri anak ente mahram dengan ente, namanya apa? Menantu itu mahram. Sampai kapan? Selama-lamanya. Itu mahram karena pernikahan, ya. Ibunya istri, mertua, anak tiri, anak perempuan tiri, kemudian istrinya ayah, itu ibu tiri kita. Yang keempat, menantu kita. Itu mahram selama-lamanya sampai kiamat, nggak akan jadi bukan mahram selama-lamanya. Nah, sedikit lagi ya. Ada mahram yang sementara. Mahramnya sementara. Yang pertama, saudara istri kita. Kalau mahram sementara ini, kita tetap batal wudu. Kita tetap batal wudu. Dan kita nggak boleh menikah dengan mereka selama kita masih bersama dengan istri kita. Dan kita nggak boleh berdua-duaan sama mahram sementara ini. Nggak boleh goncengan motor, nggak boleh duduk berdua-duaan, cipika-cipiki, bersentuhan, kulit dengan kulit, nggak boleh. Haram hukumnya. Yaitu yang pertama, saudara istri kita. Namanya apa? Ipar. Istri ente punya adik perempuan, punya kakak perempuan,
mahram tapi sementara. Bersentuhan kulit sama kulit tetap batal wudu. Cuman ente nggak boleh nikah sama ipar ente selagi ente masih sama istri. Gitu. Kalau ente udah pisah sama istri, baru boleh ente pindah ke kakaknya atau ke adiknya. Namanya apa? Turun ranjang. Nah, turun ranjang naik ranjang. Smackdown. Ya. Baik pisah mati atau pisah hidup. Pamannya pisah meninggal karena udah deket sama keluarga istri, akhirnya orang tuanya nyuruh udah tuh nikahin aja kakaknya atau adiknya, boleh karena mungkin udah sangat kuat, udah terlalu dekat hubungannya gitu, boleh. Dan itu banyak terjadi tuh. Kalau cerai hidup juga boleh, tapi kayaknya jarang nemuin ya cerai hidup ya. Udah selesai masa iddah, boleh pindah. Kemudian bibinya istri punya bibi, saya nggak mau pindah ke kakaknya, saya nggak mau pindah ke adiknya. Setelah istri saya meninggal ini, saya nggak mau pindah ke adiknya, ke kakaknya, saya mau ke bibinya hot. Boleh, asalkan udah pisah sama istri ente, baik pisah hidup atau pisah mati. Kalau laki-laki nggak ada masa iddahnya, yang ada masa iddah itu perempuan. Ya. Umpamanya nih perempuan suaminya meninggal. Nah, setelah masa iddahnya ini habis, dia boleh pindah ke kakak suaminya atau ke adik suaminya gitu. Tapi kalau laki-laki nggak ada masa iddah, dia cerai jam 7 pagi, jam 8 mau nikah juga boleh, bebas dia. Tapi kalau perempuan itu ada masa iddahnya ya. Nah itu mahram sementara ini tetap membatalkan wudu, dan ente haram berdua-duaan, haram bersentuhan, haram gonceng-goncengan, haram cipika-cipiki, nggak boleh, dosa besar ya. So, sebagian ulama bahkan mengatakan hamuka maut. Ipar itu kematian. Anda lupa lapas Arabnya, yang jelas ipar itu maut, kematian. Kenapa? Karena banyak skandal terjadi sama ipar. Ya, datang iparnya ke rumah, orang nggak ada yang curiga, siapa itu? Iparnya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Padahal bininya agak ada di situ, datang iparnya. Ya, orang nggak ada yang curiga, siapa? Iparnya. Udah selesai. Tapi setan lebih jago, lebih alim. Hati-hati, ipar itu mau kematian. Banyak terjadi skandal itu bersama ipar. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim